warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilaf Sufi, mahasiswa PPG PES 3 UIN Araniri, Prodi Guru Kelas MI dengan NIM 250220131. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 4 dengan materi mengurangi jejak karbon. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari kali ini melekat pada pikiran kita. Nah, ibu meminta satu anak, siapa yang bersedia mau memimpin doa? Relawan ya. Nah, perlu ditunjuk. Mau yang berani takbir. Nah, sama-sama ya. Didik berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya. Anak-anak bisa sekarang ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peserta didik berkontribusi dalam upaya melakukan mitigasi perubahan iklim melalui aktivitas sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan nonton dulu sebuah video tentang pencemaran lingkungan ya.
bisa menyimpulkan dari video ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Setelah kita nonton video tadi, kira-kira apa yang terlihat dari layar tadi? Siapa bisa menjawab? Apa saja yang kita lihat tadi? Tentang reboisasi, daur ulang sampah. Apa lagi? Contoh mana? Tentang kebersihan. Nah, sebelum video sebelum mendaur ulang sampah, sebelum melakukan reboisasi, tadi nampak video apa? Tentang kerusakan alam. Nah, apa penyebab dari kerusakan alam tadi? Apa? Menebang pohon. Ya, menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Membakar sampah sehingga menimbulkan asap. Apa lagi? Apa lagi yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan video yang kita nonton tadi? Ada lagi? Menanam pohon. Nah, itu sudah termasuk upaya dari mengurangi kerusakan lingkungan atau polusi udara. Apa yang dilakukan? Yang pertama tadi melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Tunjuk tangan yang tahu apa itu reboisasi. Membuat tanaman menjadi hijau kembali. Iya, melakukan penghijauan dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang secara liar, ya. Nah, sembarangan. Nah, apa lagi upaya yang dilakukan? Mendaur ulang sampah. Coba di sekolah kita ada nggak mendaur ulang sampah? Tim apa yang mendaur ulang sampah? Nah, itu salah satu upaya yang kita lakukan sehari-hari untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti apa kok bisa dari sampah tersebut menjadi pencemaran lingkungan? Diapakan sampah tersebut sehingga menjadi pencemaran di lingkungan sekolah kita? Dibakar. Karena apa? Ketika sampah dibakar, apa yang terjadi? Menimbulkan asap. Nah, asap tersebut dapat mencemari apa? Alam atau lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, ya. Tepuk semangat. Baiklah, minggu lalu kita belajar tentang perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi gerak yang disebabkan oleh bensin, ya. Contohnya pada kereta. Nah, energi kimia tersebut dia menghasilkan karbon CO2, ya, menghasilkan karbon CO atau CO2 yang disebut juga dengan asap atau gas yang bisa mencemari lingkungan. Nah, pernah dengar nggak karbon CO2 atau CO2? Itu yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan? Ayo. Asap. Apalagi asap tersebut bersumbernya dari mana? Dari motor, pabrik. Nah, hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan yang dapat merubah iklim. Nah, efek dari pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi iklim. Apa itu iklim? Cuaca. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bagaimana cuaca yang kita rasakan sekarang? Nah, hari ini mendung. Kalau kemarin-kemarin? Suasana seperti apa? Bagaimana suasananya? Tinggi juga. Waktu cuacanya panas. Bagaimana perasaan kita? Gerak. Panas. Nah, apa penyebabnya? Itulah dari pencemaran lingkungan. Ya, termasuk dia asap, termasuk juga
rumah kaca. Rumah kaca tersebut dia bisa membantu kaca dia sehingga membuat cuaca menjadi panas. Nah, anak-anak coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar tentang jejak karbon. Jejak karbon itu adalah upaya untuk jejak karbon itu adalah pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Kenapa bisa terjadi pencemaran lingkungan? Itu karena jumlah gas karbon dioksida yang kita hasilkan. Ya, karbon dioksida itu adalah gas atau asap. Dari mana gas atau asap ini? Dari kendaraan, dari membakar sampah, dari pabrik. Nah, gas ini dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, contoh pada kereta tadi, apa itu bahan bakar fosil? Yaitu gas bumi yang diolah menjadi bensin, solar yang bisa menggerakkan kendaraan, yang bisa menghidupkan mesin, sehingga kendaraan dan mesin tadi dia menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana cara kita mengurangi karbon tersebut atau mengurangi asap yang menjadi pencemaran lingkungan? Nah, kita lihat caranya dengan melakukan 4M. Apa itu 4M? Nah, menolak. Apa 4M? Coba anak baca. Menolak, mengurangi, menggunakan Ini salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya. Menolak, mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur ulang. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, bagaimana cara menolak? Kita dapat menolak menggunakan produk yang menggunakan kemasan plastik. Nah, melarang untuk menyediakan makanan, contohnya di kantin kita yang menggunakan plastik. Kenapa? Karena plastik tersebut bisa menjadi pencemaran lingkungan. Sampah kita semakin banyak ya. Kemudian apa lagi? Kita lanjut ke mengurangi. Bagaimana cara mengurangi? Nah, cara menguranginya jangan hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan. Nah, jumlah sampah yang dihasilkan tentu akan berkurang. Kita beli barang-barang yang bermanfaat, ya, sehingga tidak banyak sampah yang dihasilkan. Nah, lanjut lagi ke larangan. Nah, menggunakan ulang. Bagaimana yang dikatakan dengan menggunakan ulang? Menggunakan ulang adalah tindakan menggunakan kembali suatu benda yang sebelumnya sudah digunakan. Contohnya, kita ke sekolah. Tiap hari kita membawa apa? bukan Apa lagi? minum. Botol minum. Apakah botol minum itu sekali pakai? Tidak. Tapi bisa digunakan berkali-kali dengan cara mengisi ulang. Nah, botol minum yang kita gunakan itu merupakan tindakan menggunakan kembali suatu benda. Nah, kalau bayangkan kalau tiap hari kita beli botol minum, sekali pakai buang, besok beli lagi buang, besok beli lagi buang. Apa yang terjadi? Sampahnya semakin banyak. Nah, kalau kita menggunakan tumbler, bisa digunakan lagi tuh besoknya lagi. Apakah sampahnya akan bertambah? Tidak. Makanya kita harus menggunakan ulang ya. Kemudian kita lanjut. Nah, satu lagi mendaur ulang. Yang keempat ya, mendaur ulang. Bagaimana cara mendaur ulang? Mendaur ulang itu adalah proses mengubah bahan limbah menjadi bahan atau produk baru. Nah, melalui daur ulang ini, barang-barang yang sebelumnya akan dibuang sebagai sampah dapat digunakan kembali dalam bentuk yang sama atau berbeda. Nah, contohnya yang seperti kita lakukan di sekolah selama ini tentang Gisel. Gisel itu mengumpulkan sampah. Contohnya seperti botol aqua. Itu botol aqua tersebut akan didaur ulang, dicuci bersih, didaur ulang, dibuat lagi. Boleh bentuk yang sama untuk botol aqua lagi atau untuk benda yang berbeda. Misalnya dia membuat
botol aqua lagi, bisa. Atau dia nggak buat lagi botol aqua, mau buat yang lain lagi, bisa juga. Itulah yang dimaksud dengan dalam bentuk yang sama atau berbeda. Paham? Sekarang ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Coba duduk 4 kelompok, duduk yang rapi. Ibu akan membagikan LKPD ya. Pakai itu LKPD. Sebentar, kerja, peserta, ini. Nanti boleh tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Ada bakar sampah, ada pabrik. Nah, kemudian yang paling aktivitas yang sering dilakukan apa? Yang sering dilakukan di lingkungan kita di acara ini apa yang sering dilakukan? Bakar sampah berarti jawabannya di sini. Nah, coba diperbaiki. Nah, baiklah anak-anak, sekarang coba lihat ke depan. Kawan kita dari kelompok apa nih? Dari kelompok bintang ini mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ya. Coba semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok bintang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kualitas penggunaan kendaraan bermotor, membakar bahan bakar fosil, menghasilkan CO2. Mana aktivitas yang sering dilakukan? Membakar sampah menggunakan kendaraan. Mana aktivitasnya menghasilkan emisi karbon paling besar? Menggunakan kendaraan. Apa dampak emisi karbon terhadap lingkungan? Polusi udara. Apa dampak emisi karbon terhadap kesehatan kita? Menyebabkan kanker paru-paru. Tuliskan satu atau lebih ide kreatif dari kelompokmu untuk mengurangi jejak karbon di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar. Jawabannya membawa tumbler, membawa kotak bekal. Sekian dulu presentasi dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu kebayang. Pembakaran sampah sembarangan dapat menghasilkan karbon CO2. Tiga. 1. Apa saja jenis aktivitas yang menghasilkan emisi karbon di sekitarmu? Bakar sampah, asap kendaraan. Mana aktivitas yang sering dilakukan? Jawaban, penggunaan kendaraan. 3. Mana aktivitas yang menghasilkan emisi karbon paling besar? Jawabannya adalah asap dari dalam pabrik. 4. Apa saja dampak emisi karbon terhadap lingkungan? Jawaban menyebabkan polusi udara yang tidak bagus. Ya. Sekian dari kelompok Mikir Kids. Kami izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kurang tidur. Aku mempresentasikan hasil. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja jenis aktivitas yang menghasilkan emisi karbon di sekitarmu? Transformasi pakai sampah pabrik pembuangan. Lakukan Yang serius bacanya. bakar sampah. Mana aktivitas yang menghasilkan emisi karbon paling besar? Jawab pabrik. Apa dampak emisi karbon terhadap lingkungan? Mencemari udara. Apa dampak emisi karbon terhadap kesehatan manusia? Akan sakit. Kreatif dari kelompokmu untuk mengurangi sampah di sekolah, rumah, atau lingkungan sekolah. Sekolah membawa botol minum dan membawa botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah selesai. Mau tanya bagaimana perasaan anak-anak semua? Nah, apa yang kita pelajari tadi? Apa yang kita pelajari tadi? Pencemaran lingkungan. Terus apa lagi? Polusi udara. Daur ulang. Dan upaya pencegahannya dengan daur ulang. Apa lagi? Reboisasi. Nah, oke. Anak nanti gua akan kasih PR melalui link via WhatsApp kelas. Kalian bisa mengerjakan di rumah. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa. Siapa yang memimpin doa?